Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa man sara ala nafsihi wa qad iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustazah Mia selaku Kepala Sekolah SMP ITI Al-Basirah, para ustazah sekalian, rahimahumullah, dan para ayah bunda, santri dan santriwati, serta anak-anakku sekalian yang senantiasa diberikan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini, mari bersama-sama kita berusaha untuk menjaga semangat Ramadan. Intinya kita supaya istiqomah. Pada saat bulan Ramadan memang ada keistimewaan, karena di antara fadilahnya adalah futihat abwaabul jannah wa ghulliqat abwaabun nar. Pada bulan Ramadan itu dibukalah pintu surga. Artinya diberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan ketaatan, dan dengan ketaatan itulah kita dimasukkan ke surganya Allah. Pintu neraka artinya adalah peluang-peluang maksiat, peluang-peluang dosa itu diperkecil, diminimalisir, sehingga dengan itu, dengan kemaksiatan itu menyebabkan masuk neraka itu senantiasa dijaga oleh Allah Ta'ala. Maka kaum muslimin memiliki semangat yang luar biasa pada bulan Ramadan. Nah, semangat itu jangan sampai bubar, atau katakan lebaran betul-betul bubar. Jangan sampai seperti itu. Mari kita menjaga semangat Ramadan ini semuanya. Mengapa kita perlu menjaga semangat Ramadan? Ada beberapa alasan. Ini mohon diperhatikan, zakat bagi anak-anak sekalian, dan dikumpulkan nanti untuk menjadi evaluasi semuanya ya. Karena ada beberapa alasan. Yang pertama adalah wulidna 'alal fitrah. Kita ini dilahirkan dalam keadaan yang kullu mauludun yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan fa'abawahu yuhawwidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang merubahnya dari keadaan itu menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, yaitu kitab Syarah Bukhari yang bagus, menjelaskan bahwa makna fitrah dalam konteks hadis ini adalah Islam. Jadi setiap kita dilahirkan Muslim dalam keadaan diri kepada Allah, sehingga hubungan itulah yang mengubah dia. Sehingga hadis ini disebutkan fa'abawa, orang tuanya bukan mata-mata orang biologis ya, tapi juga lingkungan mereka bertempat tinggal, apakah di kampung, apakah di sekolah. Itulah yang merubah kondisi manusia yang sebelumnya Muslim menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Itu di dalam hadis itu tidak ada au yusallimanihi, tidak ada ya, karena kita sebenarnya sudah awalnya Muslim. Kemudian ketika kita berinteraksi dengan lingkungan, bisa jadi kefitrahan tersebut menjadi ternoda. Fitrah Islam itu menjadi terkontaminasi, ternodai oleh kotoran-kotoran yang ada di lingkungan kita. Oleh karena itu, seorang muslim perlu untuk bersihkannya
perlu cara untuk membersihkan luka-luka itu, yaitu dengan apa? Dengan tetap menjaga spirit ataupun semangat Ramadan. Jadi Ramadan itu ibarat charger yang bisa menjadi kekuatan pada 11 bulan yang lainnya, mulai Syawal sampai masuk pada bulan Syaban tahun depan. Ini diberi kekuatan masih dari bulan Ramadan. Jadi ini kita diingatkan, fungsi kebaikan itu ada pada diri kita masing-masing, tapi karena lingkungan yang buruk, maka kita yang sebelumnya dari orang tua, gennya itu orang tua yang bersabar misalnya, gennya itu orang tua yang syukur, kemudian gennya itu orang tua yang bersih. Nah, tetapi kadang-kadang lingkungan di luar rumah merubah karakternya, misalnya lingkungan kampung ataupun lingkungan sekolah. Maka di sini harus saling ada kerjasama tadi antara pihak orang tua, sekolah, dan di anak itu sendiri tentunya. Baik, itu yang pertama, alasan pertama kenapa kita perlu menjaga semangat Ramadan. Yang kedua adalah kita dalam hal ini mendapati sebuah fenomena, yaitu wujud adawatul kufar al-muslimin. Kita berhadapan pada sebuah permusuhan dari orang-orang kafir yang terus-menerus. Kafir dalam berbagai macam levelnya. Intinya di luar muslim adalah kafir, baik itu orang Nasrani, orang Majusi, itu kafir ahlul kitab, ataupun orang teis misalnya, ataupun dari yang lainnya, agama-agama yang lainnya. Dengan adanya, dengan daya mereka ini di skala sisi, bukan hanya benar, tapi juga ilmu, budaya, dan politik, termasuk juga apa yang bisa merusak jiwa dan hati kaum muslimin, hati kita, seperti fashion, seks, song, drugs, dan lain sebagainya. Yang ini biasa kita sebut dengan istilah al-ghazwu al-fikri. Al-ghazwu artinya peperangan pemikiran. Jadi adanya permusuhan dari pihak kafir, al-kufru millatun wahidah. Kekafiran itu adalah agama yang sama. Namanya berbeda, tapi mereka punya yang satu, yaitu memusuhi Islam. Wala yazaluna hatta yaruddu an dinikum in istata'u. Mereka itu orang-orang kafir terus memusuhi, memerangi kepada kalian sampai menjadikan kalian murtad dari agama Islam apabila mereka sanggup. Insya Allah mereka tidak sanggup ya menjadikan umat Islam ini murtad secara keseluruhan, karena tidak sanggup memurtadkan kita secara keseluruhan, sehingga mereka membuat keraguan pada umat Islam, menjadikan umat Islam ini memiliki syubhat, tidak percaya diri. Mereka menjadikan umat Islam ragu-ragu dengan ajaran agamanya sendiri. Itu target-target daripada orang kafir ya. Maka harus kita waspadai upaya-upaya dari mereka yang saat ini banyak sekali media-media yang bisa mereka kelola untuk menjauhkan kita dari ajaran agama kita sendiri, terutama generasi muda ini. Bagaimana cara berpakaiannya itu berkiblat ke barat, trennya, kemudian dari sisi makanannya tidak peduli lagi dengan halal haram, kemudian apalagi pergaulan bebasnya, kemudian nyanyian-nyanyian, mungkin ini minuman keras ya, yang memabukkan dan lain-lainnya. Ini semua perlu untuk diwaspadai, kerjasama dari kita semuanya, dari orang tua yang saat ini mendapatkan amanah
itu mengasuh kembali putra-putrinya di rumah, mengawasi. Mungkin secara zahir tidak nampak, di balik itu mereka berkelana di dunia maya, misalnya tanpa kita ketahui berinteraksi dengan hal-hal yang seperti ini. Terus kita waspadai bersama. Alasan yang ketiga, kenapa kita perlu menjaga semangat Ramadan adalah wujud adawati syaitan al-mustamirrah, yaitu adanya permusuhan dengan syaitan yang terus. Syaitan ini adalah musuh kita. Takhidhu adwa. Inna syaitana lakum aduwwun takhidhu adwa. Syaitan itu adalah musuh kita, maka jadikanlah kita sebagai musuh bersama kita. Iblis telah berjanji menghalangi manusia dari jalan Allah. Qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim, ya. Ya Allah, karena Engkau telah memberikan kepastian untuk tersesatnya iblis itu. La fabima aghwaytani, karena Engkau telah menyesatkanku ya Allah, la aqudanna lahum siratal mustaqim, maka pasti aku akan menyesatkan mereka itu dari jalan yang lurus. Itulah sumpah iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu surat Al-Isra ayat yang ke-17, Al-A'raf, surat Al-A'raf ayat 17. Pasti aku sesatkan mereka dari jalan yang lurus. Summa la'atiyannahum, jadi surat Al-A'raf ayat 17. Summa la'atiyannahum, kemudian aku datangi mereka min baini aydihim, dari arah depan, wa min khalfihim, dari arah belakang, wa an aymanihim, dari arah kanan, wa an syama'ilihim, dari arah kiri, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan Engkau ya Allah tidak menemukan mereka itu sebagian besar bersyukur. Artinya banyak manusia yang ingkar, yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis menghalangi dari jalan Allah, menyesatkan kita dari jalan yang lurus tadi, mendatangi dari 4 penjuru, baik itu dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri. Abdullah bin Abbas memberikan tafsirnya, iblis datang dari arah depan itu maksudnya adalah iblis memberikan godaan-godaan duniawi. Jadi yang dilihat oleh manusia itu hanya dunia, dunia dan dunia. Orientasinya itu hanya dunia. Kemudian iblis mendatangi dari belakang, itu maksudnya menjadikan manusia lupa dengan akhiratnya, lupa dengan mati, lupa dengan adanya hisab, lupa dengan di hari di mana kita di alam barzakh, lupa dengan balasan kejahatan, dan semuanya itu dilupakan dengan akhirat. Kemudian iblis datang dan menggoda manusia dari arah kanan, itu maksudnya adalah menjadikan manusia, orang-orang muslim ini lupa dalam beribadah, melalaikan ibadah, menganggap enteng. Kalau soal sholat itu di akhir-akhirkan. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dari itu sholat adalah yang suka mengakhirkan waktu sholat itu, mepet ke waktu yang berikutnya. Ibadah yang lainnya, kita saat ini punya kesempatan untuk puasa 6 hari di bulan Syawal, itu nanti dulu ya anak-anak. Barangkali yang lainnya ya, itu masuknya nanti masih bulan Syawal, itu masih punya macam jagakno. Nanti saja kalau sudah balik pondok, nanti saja kalau sudah balik ke boarding misalnya ya. Kalau anak-anak kan ini masih di rumah, jadi harus berkesempatan bermusabaqah ya, mendahulukan dan berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Nah, iblis itu melupakan kita dari ibadah tadi. Kemudian mendatangi dari arah sebelah kiri, itu maksudnya adalah menghiasi kemaksiatan dan dosa-dosa.
seolah dianggap baik, dosa-dosa kemaksiatannya itu dianggap itu sebuah peluang. Nah, sekarang nggak ada lagi kesempatan nanti. Nah, misalnya begitu ya, ada bisikan-bisikan yang buruk dari arah sebelah kiri. Jadi itulah mereka, iblis ini membuat kejahatan menjadi indah, ibadah menjadi berat dan tidak nikmat dan tidak lagi peka terhadap maksiat ya. Tidak punya sensitivitas ya, tidak punya kepekaan dari maksiat, sudah kebal, bahkan sudah menikmati kemaksiatannya itu. Baik, itulah ya 3 alasan kenapa kita ditambah lagi. Yang keempat adalah waqi'unal mu'asir, realitas umat Islam pada hari ini. Banyak hal yang mengenaskan kondisi umat Islam saat ini. Kondisi objektif umat Islam masih banyak PR ya. Kita masih ya dalam kondisi al-jahalah ya. Kita tidak memiliki ilmu. Kita masih dalam keadaan dha'af, dalam kondisi lemah. Kemudian mazlum ya, kita dalam kondisi yang tertindas, khususnya kaum muslimnya ada di Palestina. Ya, mereka adalah mazlum, ya mereka tuan rumah tetapi tergusur dari tanah airnya dan dalam kondisi terpecah belah. Persatuan umat Islam ini adalah sebagai simbol yang bisa mengantarkan kepada kejayaan kita, kemajuan kita, tapi kita tercabik-cabik, terpecah belah oleh berbagai macam isu dan berbagai macam kepentingan. Maka harus kita kembalikan kondisi umat Islam ini kepada kondisi yang khairu ummah. Semua umat Islam itu sebenarnya adalah khairu ummah, sebagaimana generasi kita dulu, para sahabat, kuntum khairu ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Tapi kondisi saat ini kita meninggalkan posisi kita sebagai pemimpin, tapi kita saat ini sedang dipimpin. Maka oleh karena itulah umat Islam ini semuanya membentuk mentalitas minder dan silau dengan Barat. Jadi seolah-olah yang datang dari Barat itulah yang baik. Semacam istilah taghrib dalam bahasa populer adalah westernisasi ya. Pembaratan menjadikan kita itu berkiblat ke Barat. Yang datang dari Barat itu adalah baik. Barat itu adalah Eropa, Amerika sana. Nah, sekarang ini sudah mulai ke timur, yaitu misalnya Korea. Anak-anak banyak yang gandrung dengan artis-artis Korea, itu juga menjadi virus yang membahayakan bagi umat Islam saat ini, khususnya generasi muda. Jadi itulah kondisi kita, realitas umat Islam saat ini. Banyak PR yang harus kita benahi semua, dan anak-anakku sekalian adalah generasi akan datang, maka harus bisa menjadi yang lebih baik lagi dari generasi kita-kita orang tua ini. Nah, setelah kita ketahui alasan-alasan kenapa kita memerlukan spirit Ramadan, semangat Ramadan, apa sarana-sarana untuk menjadikan atau untuk menjaga semangat Ramadan? Ada beberapa poin di sini, silakan ditulis. Yang pertama adalah tilawatul Quran. Ini adalah spirit ataupun sarana pertama untuk menjaga semangat Ramadan. Tilawatul Quran, sebagaimana disebutkan pada ayat 2 surat Al-Jumu'ah, "Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin." Jadi ada 3 misi diutusnya Rasul pada saat itu kepada umat yang ummi, umat yang tidak bisa baca tulis. Maka Rasul diutus untuk menyampaikan 3 misi itu. Yang pertama adalah tilawatu ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, yaitu misi kedua adalah memberikan proses tazkiyah, pembersihan hati para sahabat saat itu. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tilawatul Quran ini adalah sarana yang efektif. Maka ada amal yaumi yang perlu untuk dijaga, yaitu tilawatul Quran. Ini energi yang besar untuk kita jadikan sebagai semangat dalam kehidupan kita sehari-hari.
Al-Quran itu ibarat sebuah power kekuatan yang luar biasa yang besar, ibaratnya seperti kekuatan listrik lah. Kalau kita tidak bisa menyambungkan dengan kekuatan itu, ya kita nggak punya energi, nggak bisa punya colokan, nggak bisa memanfaatkan listrik yang besar itu. Nah, jadi kalau Al-Quran adalah kekuatan dahsyat untuk kehidupan umat manusia, khususnya Muslim, sedangkan kita tidak punya sarana untuk mengambil saluran energi itu, maka kita tidak bisa memanfaatkan energi itu. Apa salurannya itu adalah dengan mu'ayasyah, dengan ta'amul, interaksi dengan Al-Quran itu. Nah, interaksi yang paling minimalis adalah dengan tilawah, dengan membaca Al-Quran. Kita kemarin di Ramadan, alhamdulillah sudah beberapa juz yang kita baca, ada yang sudah khatam. Kemarin di pondok ada yang sudah sampai mungkin hampir 3 kali khatam, mungkin bisa diteruskan di rumah, ada yang lebih insya Allah. Nah, sekarang setelah Ramadan, kita sekarang ini 1 pekan lebih setelah Ramadan, apakah kita sudah bisa merutinkan tilawah 1 juz minimal sehari? Kita yang paling tahu ya, kita ini memberi nasihat ya, saya khususnya juga pada saat menyampaikan ini sebenarnya memberi nasihat pada diri saya sendiri ya. Jadi mari kita bersama untuk mengevaluasi paling tidak interaksi kita dengan Al-Quran minimal dengan tilawah ini. Kuantitas kita dalam hal tilawah itu serutin Ramadan kemarin atau menurun. Kalau menurun berarti harus kita bangkitkan, harus kita kembali kepada semangat Ramadan kemarin. Yang kedua, yang bisa kita jadikan sarana untuk menjaga spirit Ramadan adalah ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah. Sunnah itu apa artinya? Sunnah itu adalah amal-amal kebaikan, sunnah hasanah di sini ya. Apakah itu ibadah-ibadah nawafil seperti saum sunnah, kemudian sholat rawatib atau ke sholat duha, amal-amal sunnah itu yang bisa kita hidupkan, terutama nutrisi yang paling besar bagi hati, yaitu seperti qiyamul lail, kemudian zikir pagi dan petang maupun istighfar. Kenapa ini disebut nutrisi paling besar? Karena ya qiyamul lail ini adalah merupakan bekal utama bagi seorang muslim. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu aw aqwamu qila. Jadi qiyamul lail, sholat tahajud, kalau Ramadan kemarin kan sholat tarawih, maka itu menjadi stimulus untuk supaya kita melaksanakan qiyamul lail setiap malam. Alhamdulillah anak-anakku santri-santriwati di pondok, di boarding kan rutin ya. Kemarin sebelum Ramadan juga ditambah juga dengan qiyamul lail dengan sendiri-sendiri. Nah, ini di rumah masing-masing harus dipertahankan kebiasaan itu. Zikir pagi petang, alhamdulillah sudah rutin maksurat. Kalau pagi itu maksurat wadhifah sughra, kalau sore wadhifah kubra, itu harus dipertahankan. Itu adalah menjadi benteng kita, bekal nutrisi kita. Kalau nutrisi ataupun menu fisik kan kita itu tidak makan, nggak minum dalam sehari kan lapar ya, kelaparan. Sudahkah kita merasakan tidak zikir ataupun tidak ibadah dalam seharian kita merasa kehausan, kelaparan itu? Kalau belum merasakan kebutuhannya berarti kita ada masalah ya. Jadi kalau kebutuhan nutrisi fisik tidak bisa, kalau tidak kita penuhi, maka kebutuhan nutrisi batin ruhiyah harus kita penuhi juga. Zikir itu kata Ibnu Taimiyah adalah seperti air. Kebutuhan muslim, kebutuhan manusia kepada zikir itu seperti kebutuhan ikan kepada air. Bagaimana? Kalau ikan tanpa air menggelepar-gelepar, nggak bisa bertahan lama kan? Nah, seharusnya begitu.
Orang muslim kalau tidak pakai, kalau melupakan zikir itu ya seperti itu, ikan yang kehausan yang menggelepar-gelepar itu. Istighfar juga termasuk dari macam zikir dan yang paling utama. Coba kita rutinkan ya. Kalau kemarin alhamdulillah sudah rutin ya. Paling tidak ini barangkali sudah masuk atau belum, tapi dirutinkan lah. Jadi istighfar paling tidak minimal 100 dalam sehari. Kemudian sholawat juga 100 minimal dalam sehari. Ditambah dengan tahlil la ilaha illallah itu juga 100 ya. Kalau tasbih, tahmid ditambahkan juga boleh ya. Jadi paling tidak itu 5. Ada astagfirullahaladzim, ada kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad misalnya, atau kemudian la ilaha illallah, subhanallah, ataupun alhamdulillah. Nah, itu minimal paling tidak 100, jadi ada 500. Nah, itulah nutrisi kita yang bisa kita hidupkan terus panjang waktu ya. Kemudian yang kelima adalah suhbatus sholihin. Kita bersahabat dengan orang-orang soleh. Berkumpul dengan orang-orang soleh ini bisa menjadi obat mujarab, bisa menjaga hati dan kesehatan kita. Ada milieu artinya lingkungan, yang menjadi rem dan penahan jika kita ada niat bermaksiat. Termasuk juga di media sosial, hendaknya juga demikian. Tidak sembarang masuk grup, harus dipilih. Jadi memilih grup yang baik-baik dari kalangan orang-orang yang baik. Alhamdulillah kalau di pondok kan relatif mungkin kan, maksudnya kita sudah sama-sama satu visi satu misi ya. Tapi kalau kembali ke rumah masing-masing, mungkin ada tetangganya ataupun ada teman pergaulannya yang kemana-mana. Ini harus diwaspadai ya anak-anakku sekalian. Ada hadis mengatakan almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu mengikuti kebiasaan temannya. Falyandur ahadukum man yukhalil, maka hendaklah lihat di antara kalian siapa yang dia ajak menjadi berkawan itu. Kalau kawannya suka tilawatul Quran, insya Allah kita akan terwarnai baik. Kalau kawannya suka keluyuran kemana-mana, nggak jelas jelunturungnya, kongko-kongko, itu juga akan mengarah kepada keburukan. Artinya ya menular. Bahkan ada anak-anak yang dalam usia dini sudah akrab dengan rokok misalnya, dengan sabu-sabu misalnya, dengan minuman keras, ngoplos sendiri misalnya. Masya Allah ya, ini naudzubillah min dzalik. Sahabat ini pengaruhnya luar biasa. Orang yang sebelumnya baik bisa menjadi buruk karena sahabatnya. Orang sebelumnya buruk menjadi baik juga karena sahabatnya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Baik, kemudian yang keempat, sarana yang bisa kita lakukan untuk menjaga semangat Ramadan adalah mutolaatul kutub, mengkaji buku-buku kutub Islamiyah, kitab-kitab Islam yang baik. Kalau tidak kitab-kitab tentang masalah akidah, ya masalah ibadah, masalah pemikiran Islam, ataupun misalnya kalau ada novel-novel yang baik, novel yang Islami, ataupun misalnya berupa komik-komik yang Islami misalnya ya, banyaklah tema-tema yang baik yang bisa kita jadikan referensi. Khususnya yang direferensikan adalah yang bertema tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs adalah pembersihan jiwa. Jadi membersihkan jiwa kita dan siroh. Siroh itu artinya adalah biografi, sejarah hidup orang-orang soleh yang terbaik. Khususnya adalah siroh nabawiyah, biografi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu merupakan fragmen terbaik,
merupakan drama terbaik, contoh yang terbaik dalam kehidupan manusia yang tidak kita jumpai pada selainnya. Karena beliau adalah sebagai qudwatun hasanah, contoh tauladan bagi kita semuanya. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita ketahui alasan kenapa kita perlu menjaga spirit Ramadan, kemudian kenapa atau dengan sarana-sarana apa tadi, ya sudah 4 poin tadi, maka kita membangun sikap. Ramadan mengantarkan kita kepada ketakwaan, maka 5 poin ini adalah jalan yang mengantarkan kita kepada takwa, insya Allah. Sudah saya sampaikan ya, lama dulu di khutbah Jumat. Kemudian Ustazan ini juga setiap poinnya menyampaikan dalam kultum-kultum subuhnya itu, insya Allah ini harus menjadi gaya hidup kita ya, menjadi sikap kita. Yang pertama adalah muraqabah, merasa dalam pengawasan Allah Ta'ala, selalu merasa diawasi Allah Ta'ala. Inilah buah dari puasa kemarin. Puasa itu adalah amalan yang sangat mengkondisikan kita untuk memiliki sifat ikhlas ya, dan kita merasa selalu diawasi Allah Ta'ala dalam setiap waktu, setiap kesempatan. Maka harus senantiasa kita jaga sampai sekarang, sampai berikutnya. Kemudian yang kedua, muahadah, mengingat perjanjian dengan Allah Ta'ala. Yang tadi sudah kita sampaikan masalah fitrah itu, dulu kita di Al-A'raf 172 itu jelas Allah menyampaikan wa id akhadallahu min bani adam min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an ghafilin. Jadi kita semuanya itu sebenarnya sudah berjanji pada saat kita berada di rahim ibu kita masing-masing dulu. Kita diambil perjanjian kepada Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka semua kita berjanji, bala syahidna, ya Allah, betul kami berjanji Engkau adalah Rabb kami, Engkau adalah Tuhan kami yang menciptakan, yang memberikan kehidupan kepada kami. Semua itu adalah sudah muslim tadi. Kemudian kita tegaskan lagi di salat-salat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu adalah perjanjian kita kepada Allah Ta'ala untuk beribadah terus menerus di dalam kehidupan dunia ini. Yang ketiga, dengan muhasabah, mengevaluasi aktivitas harian kita. Muhasabah ini apakah muhasabah sebelum beramal atau setelah beramal? Muhasabah sebelum beramal itu kita pastikan apakah amal kita boleh atau tidak menurut pandangan Islam, apakah halal atau haram. Kalau haram ya kita berhenti. Ada juga muhasabah ba'dal amal, muhasabah setelah amalan, yaitu dengan senantiasa memberikan 3 poin ya kalau muhasabah ba'dal amal. Yang pertama, apakah hak Allah itu terpenuhi di dalam aktivitas kita tadi ataukah tidak? Artinya niat ibadah tadi ya, hak Allah kan maksudnya ibadah, itu ada di dalam aktivitas kita itu atau tidak. Yang kedua, apabila ditinggalkan itu lebih baik atau tidak. Misalnya ini masalah-masalah duniawi ya. Kemudian apakah perkara mubah yang sudah kita lakukan itu kita jadikan sebagai kebiasaan, itu tujuannya dunia atau akhirat. Nah, itulah 3 poin pada saat muhasabah setelah beramal. Yang keempat adalah kita selalu bermujahadah, bersungguh-sungguh dan optimalisasi, bersungguh-sungguh serius dalam melaksanakan ibadah tadi. Kuantitasnya, jumlahnya banyak, kualitasnya apalagi kita perbaiki. Mujahadah serius, karena sudah kita sampaikan ya bagaimana kesungguhan para ulama kita dulu, bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah orang yang sangat menjadi disebut mujahid. Mujahadah adalah masdarnya, mujahid orangnya. Beliau bersungguh-sungguh salat malam sampai
kakinya bengkak, sehingga ketika ditanya Aisyah, kenapa ya Rasulullah, padahal engkau sudah terampuni dosanya yang telah lewat dan yang akan datang, beliau memberikan jawaban, syukur, aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Nah, itulah mujahadah. Kemudian mu'aqabah, memberikan punishment, memberikan macam sanksi yang syar'i yang tidak membahayakan pada diri sendiri apabila berbuat salah. Misalnya Umar bin Khattab pada saat itu melakukan kunjungan ataupun melihat-lihat kebun kurmanya sampai sore, ketika pulang dari kebun itu sudah buyar para sahabat sholat jamaah di Masjid Nabawi. Artinya Umar enggak bisa berjamaah sholat asar bersama para sahabat, maka beliau menyesal ya. Bukan waktu sholat asarnya selesai, bukan ya, sholat jamaahnya sudah selesai sehingga beliau bisa sholat sendirian saja, itu menyesal luar biasa. Sehingga dengan itulah Umar bin Khattab menginfakkan kebun kurmanya sebagai bentuk mu'aqabah. Sudah, ini saya infakkan fisabilillah karena saya menyesal. Kenapa? Karena dengan itu saya sibuk dengan dunia, saya melupakan sholat jamaah. Nah, itulah semangat mu'aqabah dari seorang sahabat Umar bin Khattab. Orang bojoin Mada ba'da Ramadan, apa setelah Ramadan? Ibadah-ibadah ya, di bulan Ramadan kita sudah melakukan berbagai macam jenis ibadah ritual dan ibadah sosial. Kita telah memberikan sedekah pada bulan Ramadan ya, terutama zakat fitrah ataupun zakat mal pada bulan Ramadan. Kemudian kita juga sholat setiap waktu di bulan Ramadan dengan baik, dengan wudu, dengan peduli. Kita memberikan amal-amal terbaiknya kita pada bulan Ramadan. Apakah masih tersisa di bulan Syawal ini dan bulan-bulan yang sesudahnya? Kesabaran, rasa syukur, takwa, jihad tadi, rahmah, maghfirah, dan semuanya yang sudah kita dapatkan insya Allah di bulan Ramadan, apakah bekas-bekasnya itu masih ada setelah Ramadan? Ini evaluasi untuk kita masing-masing ya. Ramadan bidayah walaysa nihayah. Ramadan itu adalah permulaan, bukan finish ya, bukan yang akhir. Jadi Ramadan itu adalah sebuah permulaan, stimulus tadi ya, stimulus untuk melakukan kebaikan, menjadi spirit semangat tadi. Ibarat orang melakukan etapa perjalanan panjang, itu kan ada pos-pos istirahatnya. Nah, kita istirahat dalam rangka untuk ngecas energi tadi di bulan Ramadan itu. Setelah semangat lagi, kita bulan Syawal ini meneruskan etapa perjalanan panjang hidup kita itu. Jadi kita menjadikan Ramadan sebagai awal yang baik, stimulus yang baik, bukan sebagai sesuatu yang finish, yang terakhir ya. Jadi itu adalah merupakan bidayah walaysa nihayah. Apa target dari ini? Paling tidak ada 3 hal yang perlu kita jaga bersama-sama ya. Yang pertama adalah menumbuhkan rasa cinta kepada ketaatan atau hubbut ta'ah. Kita jadikan ya Ramadan ini menjadi energi positif sehingga kita ini selalu mencintai kebaikan, ketaatan, menumbuhkan rasa cinta kepada ketaatan. Kalau bisa diibaratkan bahwa paling tidak ibadah itu kan ada tahapan-tahapan ya. Tahapan yang pertama itu paksaan, tahapan kedua itu adalah kebiasaan, tahapan ketiga itu adalah berupa kebutuhan, yang keempat adalah kenikmatan. Nah, jadi kenikmatan inilah rasa cinta tadi. Senang, nikmat
laksanakan ibadah. Kalau selama ini kita masih terpaksa, berarti ada masalah ini ya. Harus kita tingkatkan menjadi sebuah kebiasaan. Untuk menjadi sebuah kebiasaan itu kan perlu waktu ya. Para pakar mengatakan waktunya antara 21 hari sampai 28 hari, jadi kurang lebih 1 bulan tadi itulah. Maka seharusnya kalau kemarin kita di bulan Ramadan itu sudah terbiasa dalam waktu 1 bulan untuk melakukan ketaatan, paling tidak ini sudah meningkat menjadi sebuah kebiasaan yang positif, bahkan kita tingkat lagi menjadi sebuah kebutuhan. Saya kalau nggak sholat duha itu merasa ada yang kurang misalnya, nah begitu. Kalau saya misalnya belum baca Al-Quran pada pagi hari ini, itu masih ya seolah-olah seperti belum sarapan misalnya ya. Jadi ada kebutuhan di situ. Kalau kenikmatan itu merasa ada kepuasannya. Sholat duha 2 rakaat nikmat, masih kurang, tambah 2 lagi menjadi 4, tambah lagi jadi 6, tambah lagi jadi 8 sampai 12, silahkan ya melaksanakan sholat duha. Dan kalaupun lebih juga nggak ada masalah ditambah dengan sholat-sholat yang lainnya kan. Jadi ibadah kita itu supaya memiliki cita rasa, memiliki landasan keikhlasan dan tidak kering ya, dan juga tidak terpaksa. Itulah target menjadi abdan robbaniyan ya, hamba Allah yang robbani, bukan semata-mata hamba Allah yang ramadhani, yang hanya musiman Ramadan. Itu yang pertama seperti ini, menumbuhkan rasa cinta kepada ketaatan atau hubbut ta'ah. Yang kedua adalah tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat dan juga menghilangkan bekas-bekasnya agar hati kembali bersih dan memiliki sensitivitas terhadap dosa dan kesalahan. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ya, di surat Al-Mutaffifin itu. Tidak begitu, jangan begitu ya. Bahkan dosa-dosa kemaksiatan itu akan bisa menjadikan hati-hati kita ini terkotori oleh bintik-bintik noda-noda hitam itu. Kalau kita istighfar taubat akan menghilangkan bintik hitam, tapi kalau tidak bertaubat, tidak istighfar, maka menjadi penutup hati kita ini. Jadi maksiat yang kita lakukan itu akan membekas ya, ibarat orang maku ya, kita punya paku terus kita tancapkan ke kayu, walaupun kita cabut itu masih ada bekasnya. Kurang lebih seperti itulah. Ada bekas-bekas kemaksiatan yang masih ada, maka harus kita terus gelontor dengan pembersihnya adalah istighfar sebanyak-banyaknya tadi. Kemudian merecovery hati dan jiwa dari berbagai penyakit hati. Merecovery artinya adalah menghidupkan ulang ataupun memperbarui hati dan jiwa kita dari berbagai macam penyakit hati seperti sombong, takabur, riya, iri, dengki, ujub, dan menggantinya dengan tawadhu, ikhlas, lapang dada, khauf, dan roja. Itulah yang kita lakukan ya dengan fadilah Ramadan ini. Di surat An-Nahl ayat 92 kita diingatkan oleh Allah Ta'ala, wala takunu kallati naqadat ghuslaha. Janganlah kalian itu menjadi seperti seorang wanita, perempuan yang memintal kainnya, dia membuat baju dari benang-benang itu ya, impak dikuatin angkasa ya. Jadi jangan seperti seorang wanita yang menguraikan kembali benang yang sudah dipintalnya itu, menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Sudah jadi baju tapi diuraikan kembali. Maksudnya apa? Kita sudah bagus di bulan Ramadan kemarin, tapi kita uraikan dengan noda-noda kemaksiatan tadi ya. Ibarat pakaian sudah kita cuci, disirami lagi dengan noda hitam, dengan kotoran-kotoran itu. Itulah perilaku-perilaku maksiat, dosa-dosa yang kita lakukan di bulan Syawal ini. Ini peringatan untuk kita semuanya ya. Kemudian Ramadan telah berlalu. In qadha Ramadan fa sayanqadi umruna. Ramadan telah berlalu, maka umur kita juga akan berlalu sebagaimana Ramadan itu akan berlalu.
Ramadan adalah bagian daripada waktu, bagian daripada umur kita. Maka kalau sudah lewat umur kita, tidak bisa kita kembalikan. Kata Hasan al-Basri, ya bena Adam, innama itu anta iyam, ya, sesungguhnya innaka anta iyam, sesungguhnya engkau itu tidak lebih adalah hari-hari. Idza madha ataupun idza marra yauman, maka idza dhaba yauman dhaba ba'duka. Kalau sudah satu hari lewat, maka lewatlah umur kita dan tidak bisa dikembalikan. Jangankan satu hari, 1 jam, 1 menit, 1 detik saja yang sudah lewat nggak bisa kembali, ya. Hari Ramadan yang kemarin 30 hari itu sama dengan 720 jam, itu nggak bisa kembali lagi. Kalaupun tahun datang kan bukan 1442 ya, tapi 1443, itu pun umur kita kalau masih ada. Kalau habis gimana? Kalau nggak ada, ya. Maka mari kita selalu merenungkan diri kita masing-masing, ya, dalam keadaan yang banyak sekali kekhilafannya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwassu bi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami telah ciptakan manusia itu, ya, dan Allah mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lahirnya. Kita selalu dalam muhasabah, dalam muraqabah Allah Ta'ala tadi, ya. Idh yatalaqal mutalaqiyan al-yamin wa al-shimal fa'id. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat amal perbuatan kita, ya. Jadi semua ada hisabnya. Yang terakhir, marilah kita tingkatkan kepedulian kita kepada sesama kita. Ramadan adalah bulan yang melatih untuk kita peduli, ya. Dalam hadis dikatakan, man nafasa an mu'minin kurbah min kurabid dunya. Barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan dari orang mukmin dari kesulitan duniawi, nafasa anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan menghilangkan kesulitan darinya nanti pada hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sir, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang sulit, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah mudahkan dia untuk nanti urusan dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim, ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga iman kita semuanya, memberikan istiqomah kepada kita semuanya, dan menjaga dan menerima seluruh amal baik kita bisa istiqomah ilal maut, ya, sampai kita meninggal dunia dalam keadaan yang husnul khatimah.